Perkenalkan, nama saya Lydia Christina Situmorang. Saya dari kelas Regional A 2020 dengan dosen pengampu Dr. Bakul Khair Amal MSI, mata kuliah masalah-masalah sosial dan kemiskinan. Nah, pada kali ini topik yang kita bahas adalah mengenai pengangguran. Nah, teman-teman, pengangguran bukan suatu hal yang jarang kita dengar ya. Jadi pengangguran ini sudah sering sekali kita dengar, apalagi di negara kita tingkat pengangguran termasuk banyak. Pertama, kita berangkat dari definisi. Nah, pengangguran itu dapat didefinisikan sebagai orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan, ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Orang-orang yang sedang mencari pekerjaan itu termasuk ke dalam orang yang pengangguran. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki penghasilan. Yang kedua, kita masuk ke jenis pengangguran. Nah, jenis pengangguran ini sebenarnya dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kita berbicara mengenai jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Teman-teman, berdasarkan penyebabnya ada beberapa, yaitu pengangguran siklis atau pengangguran konsumtif. Yang kedua, pengangguran struktural. Yang ketiga, pengangguran friksional. Selanjutnya, pengangguran musiman. Lalu, pengangguran teknologi. Dan yang terakhir adalah pengangguran voluntary atau sukarela. Sedangkan berdasarkan sifatnya, pengangguran dibedakan menjadi tiga, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan pengangguran tersembunyi. Nah, pertama itu tadi pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat perekonomian. Lalu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara. Nah, misalnya ini dari struktur pertanian ke industri, ataupun dari struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian karena tadi adanya perubahan dari struktur pertanian ke industri ataupun ke struktur niaga, maka tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Nah, orang-orang yang bekerja biasanya dalam struktur pertanian, mereka akan memiliki keterampilan khusus di pertanian. Jadi ketika ada perubahan dari pertanian ke industri, mereka akan menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam pengangguran. Karena apa? Mereka tidak memiliki keterampilan dalam bidang industri, sehingga mereka harus beradaptasi dari bidang pertanian ke bidang industri. Itu membutuhkan waktu. Jadi mereka termasuk ke pengangguran struktural. Nah, yang ketiga adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional sendiri adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan juga lowongan kerja. Biasanya pengangguran ini muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan juga jarak. Selanjutnya itu adalah pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi sendiri itu adalah pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi ataupun mekanisasi, sehingga terjadilah perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin.
Nah, teman-teman, saya pikir ini bukan sebuah hal yang jarang juga kita dengar. Banyak negara-negara maju di luar negeri yang perusahaannya sekarang sudah tidak memakai tenaga kerja manusia. Semisal di Amerika ataupun di negara luar lainnya yang tergolong dalam negara maju. Semisal itu, seperti yang pernah kita dengar di televisi, mereka di perhotelan tidak memakai tenaga kerja tetapi sudah memakai robot. Hal itu akan menyebabkan adanya pengangguran. Pengangguran ini termasuk ke dalam pengangguran teknologi. Karena apa? Orang-orang yang menganggur ini, orang-orang yang mencari tenaga kerja, kesempatannya sudah semakin sempit karena sudah digantikan dengan tenaga mesin. Selanjutnya adalah pengangguran sukarela. Pengangguran sukarela ini adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela mau berhenti bekerja. Hal ini biasanya kita temui pada ibu rumah tangga, orang-orang yang sedang belajar, yang sedang bersekolah, sedang melakukan studi. Biasanya karena mendapat warisan, mereka tidak akan ataupun mereka berhenti bekerja. Misalnya ini ke ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga termasuk ke dalam pengangguran sukarela. Karena apa? Ibu rumah tangga adalah orang yang berhenti bekerja dikarenakan mengurus rumah tangga. Selanjutnya, menurut Sukirno, pada tahun 2000, ia membagi pengangguran atas 3, yaitu pengangguran terbuka ataupun open unemployment, yaitu tenaga kerja yang dimana ia memang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan ataupun adanya ketidakcocokan antara lowongan kerja dengan latar belakang pendidikan yang ia miliki. Hal ini banyak sekali terjadi pada tahun-tahun sekarang ini. Karena dia tidak memiliki latar belakang yang cocok dengan lowongan pekerjaan yang ada, maka ia tidak bisa bekerja. Yang selanjutnya adalah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ataupun disguised unemployment, yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu, tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Nah, pengangguran terselubung ini juga angkatan kerja yang dimana ia bekerja tidak optimal. Sehingga apa? Sehingga terjadinya kelebihan tenaga kerja. Selanjutnya adalah setengah menganggur. Nah, setengah menganggur ataupun underemployment, yaitu tenaga kerja yang dimana ia tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Biasanya orang-orang yang tergolong dalam setengah menganggur ini adalah orang ataupun angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal. Jam kerja normal adalah 35 jam. Maka orang-orang yang tergolong ke dalam setengah menganggur adalah orang-orang yang bekerja di bawah dari 35 jam seminggu. Ini adalah penyebab pengangguran. Nah,
orang yang menganggur. Yang kedua adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Nah, ini misalnya jika ada orang-orang yang memberikan lowongan pekerjaan, tetapi upah yang disediakan dari perusahaan tidak sebanding dengan pekerjaan yang ia miliki. Nah, itu akan yang ia dapat. Yang ketiga adalah karena ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Nah, ini adalah misalnya orang-orang yang memiliki keterampilan dalam pendidikan yang ia tekuni dalam studinya sebelumnya tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang ada, sehingga ia tidak memiliki keterampilan dalam lapangan pekerjaan yang ditawarkan. Selanjutnya adalah karena ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Nah, karena adanya pembatasan antara jumlah dan jenis tenaga terdidik serta penyediaan tenaga terdidik, maka akan menyebabkan pengangguran juga. Selanjutnya adalah kualitas SDM yang masih rendah. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, kualitas SDM di Indonesia juga masih tergolong rendah. Itulah kenapa banyaknya pengangguran di Indonesia. Selanjutnya adalah perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi ataupun keamanan yang kurang kondusif. Nah, seperti yang kita tahu, penyedia lowongan tenaga kerja terbanyak itu biasanya berasal dari perusahaan. Nah, jika perusahaannya gulung tikar ataupun tutup usaha, maka orang-orang yang sebelumnya bekerja dalam perusahaan tersebut juga akan ikut menganggur karena perusahaannya sudah ditutup. Nah, selanjutnya ada penurunan pendapatan per kapita. Ini termasuk dalam dampak pengangguran. Nah, bicara dampak pengangguran, ini ada beberapa dampak dari adanya pengangguran. Yang pertama tadi adalah penurunan pendapatan per kapita. Ternyata pengangguran ini juga berdampak pada negara kita, yang dimana orang-orang yang menganggur akan ikut berpartisipasi dalam pengurangan pendapatan per kapita negara. Yang kedua, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Nah, yang ketiga adalah dampak psikologis. Dampak psikologis ini biasanya adalah pengangguran yang merasa minder karena status sosialnya tidak jelas, sehingga itu akan menimbulkan perilaku yang menyimpang ataupun terjadinya penyakit sosial karena dampak psikologis. Nah, setelah dampak psikologis, harus ada cara mengatasi pengangguran ini. Nah, ada beberapa cara mengatasi pengangguran yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah sebaiknya memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, spesifiknya di sini adalah memperluas. Cara mengatasi yang pertama itu adalah memang harus memperluas lapangan pekerjaan sehingga orang-orang yang menganggur bisa mendapatkan pekerjaan, bisa menghasilkan pendapatannya sendiri. Yang kedua adalah mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Nah, karena tadi banyak masalah mengenai
adanya orang-orang yang tidak bisa terampil dalam pekerjaan tertentu, maka harus diadakan bimbingan dan penyuluhan agar ia memiliki keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Ini karena tadi kita di Indonesia tingkat SDM-nya masih rendah, maka salah satu cara mengatasinya adalah kita harus meningkatkan pendidikan kita agar SDM di Indonesia juga bisa tinggi kualitasnya. Selanjutnya adalah meningkatkan industri padat karya, pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. Nah, ini juga banyak menjadi problematika orang-orang yang sedang menganggur, karena informasi yang diberikan dari pihak pemberi lowongan pekerjaan, ia pikir kurang jelas sehingga ketertarikannya untuk bekerja di suatu bidang tersebut akan menurun. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Baiklah, demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Semoga pembaca sekalian dapat mengerti penjelasan yang kita diskusikan pada hari ini. Demikianlah dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sampai jumpa untuk selanjutnya. Bye.